Shalom, selamat bertemu lagi di PJTB di tahun 2021. Ini adalah PJTB pertama di tahun 2021 dengan ibadah khusus. Kita mengadakan ibadah ucapan syukur. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bapa Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau menyertai dan melindungi kami, pengurus dan pemirsa PJTB, karena rencana-Mu indah bagi kami. Bapa Surgawi, hari ini kami ingin belajar mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan. Buatlah kami mengerti, Bapa, betapa kasih-Mu padaku. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu, siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada beda antara manusia menciptakan barang dengan Allah menciptakan barang atau menciptakan manusia. Apa bedanya? Manusia menciptakan barang mempunyai kecenderungan untuk produk itu sama. Kita ambil contoh air mineral. Manusia menciptakan air mineral sama, produksinya, kualitasnya. Kenapa? Ketika laku, orang itu membeli lagi, dia akan mendapatkan sesuatu yang sama. Tetapi Allah beda. Allah menciptakan manusia dengan karsa dan hasratnya. Jadi Allah menciptakan manusia satu persatu tidak sama. Seperti seorang pelukis. Dia melukis lukisan itu dengan istimewa. Satu dengan yang lain tidak sama. Itulah bedanya. Jadi ketika manusia menciptakan produk sampai berjumlah banyak, sehari umpama 2000 produk seperti produk pabrik gitu ya, itu semua dikasih tanda satu barcode. Satu hari satu barcode. Bukan satu produk. Beda dengan Allah. Allah menciptakan manusia satu orang, satu sidik jari. Nah, inilah yang membuat manusia itu menjadi sempurna di mata Tuhan. Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tahu kolektor, dia mempunyai barang hampir sama. Tetapi barang itu mempunyai beda satu dengan yang lain. Sehingga seorang kolektor akan hafal apa yang menjadi koleksinya. Demikian juga Tuhan. Tuhan menginginkan kita manusia satu dengan satunya unik, beda. Setiap orang spesial di mata Tuhan. Contohnya apa? Alat minum. Alat minum kita tahu untuk minum. Tetapi Tuhan membedakan dua. Ada yang gelas, ada yang cangkir. Karena fungsinya beda. Gelas untuk minum air dingin. Tetapi cangkir karena dia mempunyai daun telinga. Dia dipakai untuk minum air panas. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Kita diciptakan Tuhan dengan hasrat, dengan keinginan, dengan sesuatu yang istimewa. Tinggal kita mau menurut apa kata Tuhan. Yang menjadi permasalahan di sini adalah setiap manusia selalu ingin sama satu dengan yang lain. Nah, sehingga setiap manusia merasakan, aku kok punya beban berat, yang lain kok tidak mempunyai beban berat, yang lain kok mempunyai beban yang ringan. Kita selalu membeda-bedakan atau merasakan tidak sama dengan yang lain dan menggerutu dengan kelemahan itu. Itu hal yang salah. Bahwa semuanya itu beda karena Tuhan menciptakan setiap manusia unik. Semua manusia berbeda. Karena Tuhan mempunyai rencana setiap orang berbeda. Ini yang harus kita mengerti. Sehingga kita merasakan selama ini kalau ada masalah di hidup kita terus Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita. Itu hal yang salah. Tuhan selalu peduli. Maka dari itu kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyertai kita bagaimanapun keadaan kita. Sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah dibiarkan kita bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Lagu Allah peduli tadi menyatakan bahwa seperti sidik jari, kita masing-masing unik, kita masing-masing disayang Tuhan satu persatu. Sayangnya manusia memikirkan bahwa ingin sama dengan yang lainnya. Akibatnya apa? Dia merasakan Tuhan tidak peduli. Maka dari itu kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita masing-masing menjadi karyanya. Untuk itu, kita harus mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan kita spesial buat Tuhan. Maka dari itu, jangan membuli kelemahan orang. Tetapi, katakanlah kelebihan orang. Jangan kita berpikir dan minder dengan apa? Kekurangan kita. Tetapi talenta, kelebihan kita kembangkan. Itu anugerah Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, setelah ini
kita akan mengerti. Apa yang dimengerti Allah? Ketika kita kesendirian menghadapi persoalan, Tuhan sebenarnya mengerti. Ketika ragu kita tentang masa depan, Tuhan sebenarnya mengerti. Bahkan ketika kita takut, sebenarnya Tuhan juga mengerti. Cuman dari kita selalu berpikir tentang rencana kita. Tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Untuk itu, kita tidak usah melihat kepada saudara-saudara atau orang lain di sekitar kita. Karena apa? Kita ini unik. Kita harus bersandar pada Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang mempunyai sidik jari. Ada yang tidak mempunyai? Tidak ada. Semua mempunyai. Tuhan punya rencana setiap manusia. Kasih Allah dalam Yesus Kristus jangan diragukan. Tuhan menjaga kita satu persatu. Tuhan menyelamatkan kita satu persatu. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, ku sembah selama hidupku, ku sembah Tuhanku. Itulah tekad kita semua. Karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang besar, umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, menuju terangnya yang ajaib. Adakah orang yang dikasihi Tuhan tetapi belum bersyukur dengan adanya dampak COVID? Ada. Untuk itulah kita harus memberitahu bahwa kasih Tuhan sungguh telah terbukti. Kasih Tuhan juga menyertai semua orang, tidak hanya kita saja. Semua berhak mendapat kasih Allah. Rasa cemas harus diganti dengan rasa damai sukacita. Sebab semua mempunyai sidik jari, semua dikasih Allah. Kasih dari surga mengalir. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hatiku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Kau jamah hati kami dengan kasih-Mu yang tiada tara. Terima kasih Tuhan, Kau aliri hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah kasih Allah yang ada di diri kami terpancar dan bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kami di masa COVID ini. Semuanya merasakan kasih karunia Allah. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk mengalirkan kasih Tuhan, agar semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what's